jiwa manusia yang belum siap menerima keimanan, walaupun lingkungannya itu orang-orang bertakwa, lingkungannya orang-orang yang beriman, maka nasihat, taujih, tausiah, ceramah apapun itu tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi hatinya. Tetap aja dia tidak akan beriman. Nah, itulah yang Allah gambarkan pada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya. Suaminya Nabi, tinggal di rumah Nabi, setiap hari ketemu Nabi gitu kan, ketemu orang bertakwa, Nabi yang soleh yang bertakwa. Tetapi karena hati kedua istri ini belum siap menerima keimanan, maka tetap saja keduanya kafir. Gitu. Maka tetap saja keduanya kafir. Jadi intinya ada di hati. Hatinya siap tidak menerima nasihat, hatinya siap tidak menerima keimanan. Gitu. Ya. Jadi misalnya mungkin di dunia keseharian kita, ya walaupun rajin ikut pengajian, rajin mengikuti tausiah, ya, gabung di majelis taklim, tapi karena di hatinya belum siap menerima nasihat, belum siap menerima keimanan, belum siap menerima yang baik-baik itu, maka tetap saja tidak akan berpengaruh. Ngaji ya sekedar ngaji, setelah itu kembali seperti biasa. Nauzubillah min dzalik. Itu karena hatinya belum siap menerima keimanan gitu. Jadi tetap aja nggak ngaruh ya. Anaknya disekolahkan di sekolah Islam, anaknya dipesantrenkan, teman-temannya juga berhijab semua, ikut pengajian rajin, tetapi hatinya belum siap berubah, belum siap hijrah ke yang lebih baik lagi, maka itu tidak akan berguna. Jadi intinya ada di hati. Ini contoh nyatanya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Setiap saat di rumah ketemu orang soleh, ketemu Nabi yang bertakwa, dinasihati segala macam. Karena hatinya belum siap menerima itu semua, maka tetap kafir. Tetapi sebaliknya, ya sebaliknya, ketika di hatinya ada keimanan, ya, siap menerima keimanan, jiwanya siap menerima keimanan, menerima nasihat, menerima hidayah, ya, maka walaupun dia tinggal di lingkungan orang-orang kafir, maka dia akan tetap mempertahankan keimanannya. Ya. Contohnya siapa di sini? Di ayat ini siapa contohnya? Istrinya Fir'aun, ya. Hasiyah, istrinya Fir'aun ini karena benar-benar niat ingin mempertahankan keimanan, mempertahankan keislaman dan keimanannya, mempertahankan tauhidnya, maka walaupun suaminya kafir, tidur dengan orang kafir, setiap hari ketemu dengan orang kafir, Fir'aun, ya, durhaka itu, ya, tapi karena hatinya kuat, maka dia bisa bertahan sampainya husnul khotimah. Walaupun cacian, makian, penderitaan, kadang dipukul, disiksa, tapi dengan hati yang siap menerima keimanan, mempertahankan keimanan, maka sehebat apapun kekafiran di lingkungannya, dia akan tetap beriman. Ya. Halo? Jelas, Bu? Ya. Jadi intinya ada di mana? Di hati. Hatinya siap menerima, dinasihatin sekali, nerima, berubah. Hatinya tidak mau nerima, dinasihatin siapapun tidak akan mempan. Ya, suka ada yang begitu. Dinasihatin sama orang tuanya sudah, sama gurunya sudah, sama pamannya sudah, sama bibinya sudah, sama teman dekatnya sudah. Tapi kebaik itu tidak ada perubahan. Kenapa? Karena hatinya belum siap menerima kebaikan, belum siap menerima kebenaran. Nah, makanya perlunya berdoa. Sebab Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya. Hati bolak-balik nggak? Ibu-ibu hatinya bolak-balik nggak? Kadang A, kadang B, kadang C. Ya.
seperti itu. Nah, maka meminta kepada Allah supaya orang-orang yang kita nasihati, orang yang kita ingin kebaikan padanya, kita doakan semoga mendapatkan kemudahan ketika menerima kebaikan dan kebenaran. Ya. Jadi penting sekali di sini bahwa hati itu paling utama. Hatinya siap, maka kekafiran di sekitarnya tidak akan berpengaruh. Dia tetap mempertahankan keimanan. Ya. Jadi lingkungan apapun, ya, yang penting hati siap mempertahankan keimanan, maka insya Allah tidak akan menjadi ikut-ikutan orang-orang kafir.